Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa. Kisah Nabi Yunus alaihi salam. Di daerah Mosul, Irak, terdapat sebuah kampung bernama Ninawa yang penduduknya berpaling dari jalan Allah yang lurus dan malah menyembah patung dan berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan petunjuk kepada mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Maka Dia mengutus Nabi Yunus alaihi salam untuk mengajak mereka beriman dan meninggalkan sesembahan selain Allah Azza wa Jal. Akan tetapi mereka menolak beriman kepada Allah dan tetap memilih menyembah patung dan berhala. Mereka lebih memilih kekafiran dan kesesatan daripada keimanan dan petunjuk. Mereka mendustakan Nabi Yunus alaihi salam, mengolok-olok dan menghinanya. Maka Nabi Yunus pun marah kepada kaumnya dan tidak berharap lagi terhadap keimanan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mewahyukan kepada Yunus untuk memberitahukan kaumnya bahwa Allah akan mengazab mereka karena sikap mereka itu setelah berlalu 3 hari. Lalu Nabi Yunus menyampaikan perihal azab itu kepada kaumnya dan mengancam kaumnya dengan azab Allah. Kemudian Ia pergi meninggalkan mereka. Ketika itu, kaum Yunus telah mengetahui bahwa Nabi Yunus telah pergi meninggalkan mereka, sehingga mereka yakin azab akan turun dan bahwa Yunus adalah seorang nabi. Maka mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepadanya, dan menyesali sikap mereka. Ketika itu, kaum lelaki, wanita, dan anak-anak menangis karena takut azab menimpa mereka. Dan mereka berdoa dengan suara keras kepada Allah Azza wa Jal agar azab itu diangkat dari mereka. Saat Allah melihat jujurnya taubat mereka, maka Dia menghilangkan azab itu dari mereka serta menjauhkannya. Allah Ta'ala berfirman, Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Ketika mereka, kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Quran Surat Yunus ayat 98. Setelah peristiwa itu, Yunus tetap meninggalkan kampung kaumnya karena marah, padahal Allah belum mengizinkannya. Maka Yunus pergi ke tepi laut dan menaiki kapal. Pada saat Yunus berada di atas kapal, maka ombak laut menjadi dahsyat. Angin menjadi kencang dan membuat kapal menjadi oleng hingga hampir saja tenggelam. Oleh ketika itu, kapal yang ditumpangi membawa barang-barang yang berat. Lalu sebagiannya dilempar ke laut untuk meringankan beban. Tetapi ternyata kapal itu tetap saja oleng, hampir tenggelam. Maka para penumpangnya bermusyawarah untuk meringankan beban kapal dengan melempar seseorang ke laut. Maka mereka melakukan undian, dan ternyata undian itu jatuh kepada diri Yunus. Tetapi mereka tidak mau jika Yunus harus terjun ke laut. Maka undian pun diulangi lagi, dan ternyata jatuh kepada Yunus lagi, hingga undian itu dilakukan sebanyak 3 kali, dan hasilnya tetap sama. Maka Yunus bangkit dan melepas bajunya, kemudian melempar dirinya ke laut. Pada saat yang bersamaan, Allah telah mengirimkan ikan besar kepadanya dan mengilhamkan kepadanya untuk menelan Yunus dengan tidak merobek dagingnya atau mematahkan tulangnya. Maka ikan itu melakukannya. Ia menelan Nabi Yunus ke dalam perutnya tanpa mematahkan tulang dan merobek dagingnya. Dan Yunus pun tinggal di perut ikan itu dalam beberapa waktu dan dibawa mengarungi lautan oleh ikan itu. Ketika Yunus mendengar ucapan tasbih dari kerikil di bawah laut, maka di kegelapan itu Yunus berdoa, Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Yunus berada dalam 3 kegelapan, kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, dan kegelapan malam. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala. Dan ingatlah kisah Dzun-Nun, yakni Yunus,
ketika ia pergi dalam keadaan marah. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, yakni menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87 hingga 88. Para ulama berselisih tentang berapa lama Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan. Menurut Qatadah, 3 hari. Menurut Abu Ja'far As-Sadiq, 7 hari. Sedangkan menurut Abu Malik, 40 hari. Mujahid berkata dari Asy-Sya'bi, ia ditelan di waktu duha dan dimuntahkan di waktu sore. Wallahu a'lam. Kemudian, Allah memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan Yunus ke pinggir pantai. Lalu Allah tumbuhkan di sana sebuah pohon sejenis labu yang memiliki daun yang lebat yang dapat menaungi Nabi Yunus dan menjaganya dari panas terik matahari. Allah Ta'ala berfirman, kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Quran Surat As-Saffat ayat 145 hingga 146. Ketika Yunus dimuntahkan dari perut ikan yang keadaannya seperti anak burung yang telanjang dan tidak berambut. Lalu Allah menumbuhkan pohon sejenis labu, di mana ia dapat berteduh dengannya dan makan darinya. Selanjutnya, pohon itu kering, lalu Yunus menangis karena keringnya pohon itu. Kemudian Allah berfirman kepadanya, apakah kamu menangis karena pohon itu kering? Namun kamu tidak menangis karena 100.000 orang atau lebih yang ingin engkau binasakan? Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Yunus agar kembali kepada kaumnya untuk memberitahukan mereka bahwa Allah Ta'ala telah menerima taubat mereka dan telah ridha kepada mereka. Maka Nabi Yunus alaihi salam melaksanakan perintah itu. Ia pergi mendatangi kaumnya dan memberitahukan kepada mereka wahyu yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaumnya pun telah beriman, dan Allah memberikan berkah kepada harta dan anak-anak mereka, sebagaimana diterangkan Allah dalam firman-Nya. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, lalu mereka beriman. Karena itu, kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Quran Surat As-Saffat ayat 147 hingga 148. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Yunus alaihi salam dalam Al-Quran. Dia berfirman, dan Ismail, Al-Yasa, Yunus, dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Quran Surat Al-An'am ayat 86. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memuji Nabi Yunus alaihi salam dalam sabdanya, tidak layak bagi seorang hamba mengatakan, saya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih baik daripada Yunus bin Matta. Muttafaqun alaih. Beliau mengucapkan demikian karena tawaduknya. Ada pula yang berpendapat bahwa beliau mengucapkan demikian karena sebelumnya tidak mengetahui bahwa dirinya lebih utama di atas para nabi yang lain. Ada pula yang berpendapat bahwa beliau mengucapkan demikian untuk menghindari adanya sikap orang bodoh yang merendahkan martabat Nabi Yunus karena kisah yang disebutkan dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Dan tentang doa Nabi Yunus alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa Dhunnun Nabi Yunus alaihi salam ketika di perut ikan adalah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Sesungguhnya tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengannya dalam suatu masalah, melainkan Allah akan mengabulkan doanya. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Selesai dengan pertolongan Allah dan taufiknya.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian, wallahu a'lam. Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.